bisnisnya tidak menggunakan internet ya pasti gagal, pasti bangkrut gitu. Artinya untuk saat ini kan sudah zamannya zaman modern yang menggunakan media gitu ya. Apalagi kita kita apa namanya omsetnya juga belum ketemu, bisnisnya juga masih belum stabil, terus nggak menggunakan media, ya siap-siap saja gitu ya. Itu yang tadi yang ngomong itu orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Terus lagi apa namanya eh, digital marketing itu difungsikan bagaimana biar bisa merubah ya bisnis kita menjadi lebih baik ya. Bagaimana omset kita nambah, income kita nambah gitu ya. Dan yang harus dilakukan dalam digital marketing ini harus kita bisa menyiapkan konten ya, konten-konten yang baik untuk apa namanya produk kita seperti apa. Ya, ini yang harus dipersiapkan teman-teman. Makanya kita harus mempunyai apa namanya bala bantuan ya. Harus memiliki tim teman-teman. Kalau kalau kita mengandalkan punya sendiri repot. Memang untuk digital marketing itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, bisnisnya bisa menghasilkan income lebih banyak, tapi kita juga harus menyiapkan tenaga ahli, cara kasarnya gitu ya, tenaga ahli yang bisa bantu bagaimana kita bikin konten apa iklan yang bagus gitu ya, desain programnya atau desain produknya yang bagus. Kemudian juga harus memiliki kemampuan untuk membuat ya campaign gitu ya. Ini saat ini cocoknya temanya tentang apa gitu ya. Produknya tentang apa, iklannya tentang apa seperti itu dan harus konsisten teman-teman. Jadi kalau kita mau beriklan seumpama satu hari kita mau mengiklankan berapa kali? Apakah 2 kali pagi sore atau 3 kali pagi siang sore atau 4 kali pagi siang sore malam dan itu konsisten di jam-jam tersebut gitu ya. Jadi apa namanya jangan jangan sampai sekarang iklan besok enggak, sekarang iklan besok enggak. Terus lagi apa sering libur seumpama itu enggak disarankan gitu ya. Jadi kalau toh seumpama kita memang mau fokus di digital marketing, jadi ada banyak ilmu yang harus kita pelajari ya ada sekitar 30-an gitu ya. Tapi enggak perlu harus semua. Paling tidak bagaimana kita bisa memanfaatkan media itu untuk bisa jualan. Nah, terus kemudian teman-teman ada beberapa mitos dalam dunia digital marketing ya yang kita sering dengar, kita sering lihat dan juga kita kadang percaya gitu ya. Itu semua harus kita tepis, harus kita bantahkan, harus kita buang. Jangan sampai kita ikut-ikutan untuk percaya dengan mitos tersebut. Pertama, digital marketing katanya gitu ya. Digital marketing itu katanya hanya sekedar posting saja, ya posting doang. Itu tidak, teman-teman. Jadi digital marketing dengan jualan apa digital marketing dengan apa versus jualan online itu beda ya. Digital marketing dengan jualan online itu beda. Jualan dan digital marketing saja sudah beda. Ya. Jualan dan marketing saja sudah beda. Nah, makanya kalau ada orang berbicara dengan digital marketing cuman cuman upload doang itu nggak pas ya kayak kali yang saya sampaikan tadi kita harus mempunyai campaign ya harus harus bisa membuat konten yang bagus. Kemudian mitos yang kedua kalau digital marketing itu hanya sekedar jualan doang. Ini yang terjadi ya orang-orang ngomong kalau digital marketing itu cuman upload doang atau apa namanya posting barang ya posting produk doang. Ternyata tidak. Terus yang kedua kalau digital marketing itu hanya sekedar jualan doang itu ya bukan hanya itu gitu ya. Nah, tidak memikirkan apa yang ada di belakang ya front end-nya seperti apa, Google Ads-nya seperti apa, bagaimana cara menghitung traffic-nya seperti apa gitu ya. Itu harus dipikirkan juga gitu ya. Jadi positioning produknya seperti apa, yang tadi saya bilang campaign-nya yang pas ya dengan kondisi saat ini apa gitu ya. Kemudian digital marketing juga bukan hanya ngomongin masalah SEO gitu ya, search engine automation ya, atau mesin pencarian, ada apa namanya FB Ads, ada IG Ads dan seterusnya. Jadi
tidak hanya ngomongin iklan saja, bahkan lebih luas daripada itu semua, ya. Daripada itu semua kalau berbicara tentang digital marketing. Nah, jadi digital marketing itu apa? Tadi yang disampaikan, digital marketing itu adalah suatu kegiatan pemasaran, ya. Pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media internet, nah, atau menggunakan digital yang lain seperti radio, TV, dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, gampangnya mempromosikan produk melalui media, gitu ya. Baik internet, baik itu TV, radio, dan seterusnya. Kemudian produk apa saja yang bisa kita mainkan dengan menggunakan digital marketing? Produk apa saja? Mau itu produk jasa, mau produk barang, mau produk apapun itu bisa. Termasuk produk-produk yang mahal seperti tadi jualan mobil, termasuk jualan apa namanya kontraktor, ya apa saja itu bisa untuk di apa namanya dimasukkan atau dipromosikan dengan menggunakan digital marketing. Nah, jadi digital marketing ini adalah pemasaran sebuah produk, baik produk jasa dan lainnya, untuk bisa menjangkau dengan jangkauan yang lebih luas, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan kenapa harus menggunakan digital marketing, ya. Teman-teman contoh apa namanya digital marketing ya yang yang sukses ya menjalankan itu banyak sekali, di antaranya tadi eh, ada Bill Gates ya yang ngomong bahwa punya produk itu ya harus apa namanya harus ada di internet itu. Kalau enggak ya mati. Dan banyak yang tidak mengikuti tren daripada perkembangan zaman, akhirnya mati gitu ya. Dulunya eksis tapi mati. Contoh Nokia, teman-teman ya. Nokia, Sony Ericsson gitu ya. Bahkan ada BlackBerry gitu ya dulu. Kalau Bapak Ibu mungkin nuntut. Kalau saya nuntutin itu tahun 2008 kalau nggak salah. Saya baru megang handphone itu tahun 2008. Itu aja baru Nokia 1600. Terus berkembang ke apa namanya yang ketupat gitu ya, yang handphone Nokia ketupat, terus terus ke apa BB, terus ke Android. Itu karena Nokia terusan Sony Ericsson, BlackBerry itu nggak mau mengikuti tren, ya mati itu ya, nggak bisa bertahan gitu. Itu dulunya sudah eksis, sudah hebat teman-teman ya. Jadi bisnisnya sudah laku keras, sudah sukses luar biasa, tapi karena dia nggak ngikutin tren terbaru, kalah gitu ya. Makanya ayo teman-teman teman-teman ya beralih gitu ya. Mau nggak mau kita harus ikut gitu ya. Kita harus ngikutin perkembangan terbaru. Bahkan kalau apa namanya kalau kita mau mau menjalankan bisnisnya lebih maju lagi, ikutin teman-teman. Mau nggak mau ikutin. Pak, saya gaptek belajar. Gitu. Mau nggak mau harus belajar. Karena kalau kita nggak ngikutin nanti ya kasusnya seperti tadi gitu ya. Akan ketinggalan jauh. Ya, lanjut teman-teman. Kalau banyak ceritanya nanti nggak nutut. 10 contoh digital marketing. Ada search engine optimization ya SEO tadi, optimasi ya optimisasi situs web dan konten untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian mesin pencari untuk mensukseskan strategi digital marketing melalui SEO ya. Anda harus memperhatikan ranking faktor dari Google gitu ya. Apa rating kita sudah berapa gitu. Meskipun aslinya di sana juga ada yang beli juga gitu ya, biar rankingnya itu naik terus gitu ya. Terus kemudian ada SEM ya, menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads yang tadi saya bilang ya, untuk meningkatkan visibilitas dan lalu lintas melalui hasil pencarian di mesin pencarian. Kemudian ada PPC Ads, menampilkan iklan seperti di FB Ads atau IG Ads dan membayar ya, membayar hanya ketika pengguna mengklik iklan tersebut. Ya bayar tapi nggak mahal teman-teman. Tapi dengan dibayar apa kita terbantu dalam promosi. Kemudian ada sosial media marketing, memanfaatkan platform media sosial untuk
membangun merek ya, berinteraksi dengan audiens dan mempromosikan produk atau layanan. Dalam hal ini Anda bisa juga menggunakan jasa sosial media marketing terpercaya ya, apapun. Di sini ada contoh 1000.com ataupun yang lain boleh pilih. Jadi kita harus apa namanya, mau nggak mau ikut dengan model-model yang tadi ya, menggunakan sosial media marketing karena mereka yang tahu caranya gitu ya. Bahkan kemarin itu saya juga sempat diajak, ada salah satu grup namanya BNI gitu ya. Saya lupa anunya. Itu ada sekitar 360 PT, teman-teman. Jadi gabung di situ tuh ada iurannya, teman-teman. Ada iurannya cuman sedikit sih. Cuman iuran itu adalah sebagai operasional untuk sistem aja, karena nanti dari 360 PT itu akan saling bersinergi dan saling mempromosikan, teman-teman. Saling mempromosikan produknya satu dengan yang lain dan boleh bekerja sama untuk saling menguntungkan. Dan masing-masing PT juga punya punya jaringan gitu ya, yang akan membantu mempromosikan produk-produk kita gitu. Ada bayar tapi ada hasil yang kita terima. Jadi kalau nggak salah bayarnya cuma setahun setahun itu cuma 500.000, tapi kita bisa mendapatkan jaringan lebih dari 1000 jaringan. Lah itu kan seru itu, teman-teman. Jadi ada harga yang harus dibayar, tapi ada sesuatu yang bisa kita kita dapatkan. Terus eh, terus lagi ada konten marketing, membuat dan membagikan konten yang berharga dan relevan untuk menarik dan mempertahankan audiens, gitu ya. Konten-kontennya yang menarik, yang lucu-lucu, gitu ya. Jangan bikin sesuatu yang menakutkan, gitu ya. Atau jangan bikin iklan atau kata-kata yang menyinggung, gitu ya. Ya, hal-hal kayak begitu itu harus harus diperhatikan. Terus ada video marketing, menggunakan video yang menarik untuk mempromosikan merek atau produk atau layanan. Ada email marketing, ada influencer ya, marketing bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan mereka atau produk kepada audiens ya mereka. Ada call ya, call. Ini bukan call kubis ini. Menggunakan key opinion leaders ya, call atau yang terkenal yang lebih kredibel di platform digital untuk mempengaruhi dan mempromosikan merek atau produk layanan kita. Terus ada affiliate marketing, memperoleh komisi dengan mempromosikan produk orang lain dan mendapatkan penghasilan dari setiap penjualan atau tindakan yang dilakukan melalui tautan gitu ya. Jadi kalau ini nggak jualan, tapi kita menjualkan produk orang lain ya. Dapat fee aja, dapat komisi saja. Kemudian ini sampai jam berapa? Ini baru slide ke-11. Ini saya bikin slide 42. Masih ada satu presentasi lagi. Nanti saya lihat waktunya. Tak kebut gampang. Dipotong boleh. Strategi digital marketing ada dua, ada push digital marketing, ada pull ya digital marketing. Kalau push digital ini strategi menawarkan produk langsung ke pelanggan untuk mencapai hasil penjualan yang cepat, gitu ya. Nah, metode ini biasanya dipakai untuk produk baru yang masih belum terkenal, ya. Berarti butuh sosialisasi, butuh pendekatan, gitu ya. Kayak contohnya kita sendiri atau saya sendiri nggak bakal kenal teman-teman. Nah, kalau saya nggak kenalan, ya. Ini ada dokter, ada Hilda Yanti, gitu ya. Ada Elva Septinawati dan seterusnya. Kalau nggak kenalan, nggak ada yang kenal. Produk itu kalau nggak disosialisasikan, nggak ada yang kenal. Contoh lagi, di Kementerian Perekonomian itu ada inklusi keuangan, ada literasi. Ada inklusi, ada literasi. Kalau yang berkaitan dengan produk keuangan, itu banyak yang tahu. Ya, produk keuangan itu ya ada tabungan, ada ada simpanan, ada deposito gitu ya, ada simpan pinjam, itu banyak yang kenal. Tapi untuk literasinya banyak yang nggak kenal ya. Literasi itu berhubungan dengan pemahaman, dengan sikap gitu ya, dengan attitude gitu ya. Contohnya
orang banyak yang paham tentang apa tadi contoh tabungan, tapi banyak orang yang enggak masih ada yang belum paham tentang bagaimana risiko ketika kita menggunakan produk layanan tersebut. Contoh ada bank link itu kan pinjem ya, bank keliling ya, pinjem meminjamkan uang. Nah, orang tahunya ya udahlah saya pinjam pokoknya setornya berapa, tapi dia tidak dikasih tahu ketika ada risiko yang timbul. Nah, dia nggak setor berapa kali gitu ya. Akhirnya numpuk banyak setorannya dan akhirnya menjadi beban yang luar biasa. Nah, ini mau ngadu kemana ini? Mau ngadu ke perbankan atau mau ngadu ke BI atau mau ngadu ke OJK dan seterusnya. Ini namanya literasi. Ya, ini juga sama nih ya. Apa namanya? Untuk produk digital marketing orang pahamnya ya bagaimana kita bisa menggunakan media gitu. Ternyata di dalamnya juga banyak yang harus kita pelajari untuk bisa mendukung suksesnya kita menggunakan digital marketing. Kalau apa namanya di sini untuk metode ini dipakai untuk produk baru. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan exposure gitu ya. Penekanan untuk bisa bisa cepat orang kenal ya. Contoh di sini ada endorsement produk ke influencer atau email promosi atau broadcast WhatsApp gitu ya. Dan apa namanya ternyata untuk endorse ini juga bayarnya lumayan teman-teman ya. Waktu itu teman saya itu punya punya resto mau minta minta di endorse oleh Pak Deddy Corbuzier. Saya lupa itu berapa bayarnya gitu ya. Terus ada yang mau di endorse sama siapa beberapa artis gitu. Itu lumayan teman-teman ya. Sekali endorse itu lumayan. Tapi mau nggak mau kita ikutin gitu. Biar apa? Biar cepet orang ngerti gitu. Ya, semakin cepet banyak orang yang tahu, banyak yang kenal, banyak penasaran, sampai memahami, sampai mengerti, sampai tertarik, sampai mau beli gitu. Dan sudah beli, bagaimana biar bisa beli lagi gitu ya? Nggak apa namanya nggak pindah ke lain hati. Terus manfaat digital marketing. Tak pindahin. Nah, manfaat digital marketing dibandingkan dengan strategi pemasaran konvensional, digital marketing memiliki beberapa keunggulan. Di antara satu, jangkauan audiensnya lebih luas gitu ya. Kenapa? Karena jangkauannya tidak hanya di satu tempat gitu ya. Kita mau jualan target di Surabaya gitu. Sayanya di Jakarta bisa gitu ya. Bahkan saya di sini di Jakarta sering beli produk yang dari Kediri. Ya, saya biasanya beli beli sepatu dari Pak Alwi yang dari Kediri. Terus apa namanya beberapa baju itu juga saya belinya di Kediri dan cepat gitu ya. Karena saya melihat dari apa namanya media ya dari medsosnya. Kemudian di sini yang kedua bisa mendongkrak penjualan ya bisa. Kalau saya eh, jualan yang model konvensional paling satu hari bisa nawarin berapa orang. Bahkan dulu saya awal-awal menjalankan usaha itu sama leader saya dikasih target minimal satu hari itu nawarin 10 orang gitu ya. Jadi targetnya nawarin kalau saya dulu bukan target closing, bukan target terjual. Jadi kalau hitung-hitungan matematika 10 itu 10 dibanding satu. Kita nawarin 10 orang, satu closing. Kita nawarin 10 orang, satu closing gitu. Jadi yang diwajibkan sama leader saya itu pokoknya satu hari ngomong 10 orang ya. Ngomong 10 orang itu teman-teman. Saya waktu itu lakukan teman-teman. Dan ada target dalam 6 bulan itu harus closing. Harus ada yang sudah closing. Saya itu dulu pernah sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu nggak sampai closing teman-teman. Waktu masih manual teman-teman ya. Jadi ngobrol, orang ini saya ajak ngobrol tentang produk yang saya tawarkan, nggak closing geser. Udah pokoknya nggak mau geser gitu, jangan dipaksain orang suruh beli. Karena orang beli itu ada beberapa alternatif pilihan. Satu, pasti karena kebutuhan. Kalau nggak butuh, ya nggak bakal beli teman-teman. Contoh yang paling gampang. Kalau saya mau mandi butuh sabun, pasti saya akan lari cari sabun.
Tapi kalau saya udah punya sabun terusan ada orang nawarin sabun kan belum tentu saya beli gitu ya. Kalau contoh lagi di rumah sakit butuh darah ya, butuh darah. Mau harga berapapun kalau butuh dia akan bayar gitu ya. Jadi apa namanya? Karena kebutuhan. Tapi kadang orang juga beli bukan karena kebutuhan. Ya, contohnya mau beli untuk orang, gitu ya. Saya punya teman jualannya perabot, gitu ya. Terus saya cowok, bagaimana mau beli perabot itu buat apa? Tapi karena saya beli buat orang lain ya saya beli, bukan karena butuh, gitu ya. Itu contoh, teman-teman ya. Nah, jadi apa namanya? Izin Pak, ini suaranya ke mute Pak. Tolong di unmute dulu Pak Manan. Pak Abdul Manan, suaranya ke mute. Oke, 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 oke. Udah ya, bunyi ya. Nggak ada iklan ini apa bocah ini bocah teriak biar nggak masuk. Oke, lanjut. Yang ketiga lebih hemat biaya kalau menggunakan digital marketing. Ya, contohnya tadi dengan digital marketing Anda bisa mengatur budget yang sesuai dan memilih berbagai opsi dengan biaya yang lebih terjangkau seperti iklan online ya teman-teman dengan flyer apa namanya dengan apa bikin bikin meme apa yang lucu-lucu seperti itu nggak perlu dicetak gitu ya, nggak perlu dicetak kalau menggunakan apa namanya spanduk ya, menggunakan apa flyer yang dicetak, brosur-brosur itu kan apa namanya jadi nambah biaya gitu ya. Kemudian eh, contoh nih, contoh teman-teman, contoh-contoh. Contoh digital marketing yang sukses di Indonesia. Ini nanti kita tinggal pilih mau pakai yang mana gitu ya. Tinggal tinggal pilih. Pertama Netflix ya. Netflix adalah salah satu contoh digital marketing yang ada Netflix ini adalah salah satu contoh digital marketing yang sukses di media sosial sosial dengan menerapkan strategi meme marketing ya. Meme marketing adalah strategi promosi yang memanfaatkan ya meme gaya gambar-gambar ya yang lucu ya dan disebar secara viral di media sosial. Ini rame kalau Netflix ya. Kem- Kemudian Pocari Sweat ya. Siapa sih yang nggak kenal, yang nggak tahu film Kimi no Nawa gitu ya? Kalau Anda adalah pecinta anime ya, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan Makoto Shinkai ya. Makoto Shinkai adalah seorang animator yang telah menciptakan berbagai film animasi dan selalu sukses menarik hati banyak orang. Salah satunya Kimi no Nawa, keindahan sinematografi dan jalan cerita yang selalu hit ya adalah ciri khas dari Makoto. Nah, pada tahun 2019 yang lalu, Pocari Sweat sempat membuat heboh seluruh media sosial dengan iklannya yang berjudul Bintang SMA. Ya, iklan ini mengisahkan dua anak SMA bernama Reza dan Ayu yang meraih mimpi mereka di Bintang SMA. Tapi bukan kisahnya yang bikin heboh, malah konsep video tersebut yang bikin orang-orang terkagum ya. Iklan tersebut memiliki style animasi yang serupa dengan film Kimi no Nawa ya. Keraguman netizen akan tayangan iklan tersebut akhirnya menjadi rasa penasaran bagi mereka dan sekarang sudah ditonton sebanyak lebih dari 16 juta kali di YouTube. Ini contoh ya menggunakan apa namanya menggunakan meme gitu ya apa menggunakan eh, aktor ya ya menggunakan aktor ini yang Pocari Sweat. Tadi yang Netflix. Kemudian Gojek. Salah satu contoh cerita marketing yang sukses dilaksanakan Gojek adalah campaign ya,
menggiring opini yang berjudul Tata Cara Pemilihan Umum bersama Joe dan Jack. Video ini dirilis dalam rangka mempromosikan pilihan GoVote gitu ya, yaitu fitur aplikasi Gojek yang mengajak pengguna untuk menggunakan layanan Gojek saat pergi ke tempat pemilu gitu. Ini juga apa namanya menggunakan model ya. Tadi yang pertama ada menggunakan ini, yang kedua itu menggunakan video animasi yang lucu, terusan yang ini Gojek gitu ya. Terus ada lagi Tokopedia, yaitu satu perusahaan Indonesia yang sukses luar biasa di bidang market